Selamat malam saudara. Pada malam hari ini kami ingin membagikan tentang prinsip ilahi yang kedua, bab yang kedua, yaitu tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Baiklah, kita akan mempelajari tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Marilah kita pertama membahas tentang akar dosa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akar dosa, tentang penyebab dari segala masalah manusia atau kesulitan-kesulitan yang membuat manusia kebingungan. Dan kita akan membahas juga tentang simbol-simbol. Ya, jadi siapa yang tahu tentang akar dosa? Orang-orang beragama berdasarkan kitab suci mereka telah mempertahankan kepercayaan yang samar-samar bahwa buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah sumber daripada segala dosa dan sumber daripada kejahatan dan sumber dari penderitaan manusia. Orang Kristen mempercayai kitab suci. Di dalam kitab Kejadian itu ada kisah tentang manusia pertama yang melakukan dosa dengan memakan buah. Banyak orang menganggap bahwa buah tersebut berasal dari pohon yang sebenarnya. Apakah benar demikian? Jadi banyak bagian penting dari kitab suci sebetulnya diungkapkan dalam arti yang sebenarnya, juga dalam lambang dan kiasan. Kalau kita bisa buka sendiri Al-Quran, karena ini singkat jadi kita baca sendiri Al-Qurannya di dalam surat yang ke-18, surah 18 ayat 51 dan surah ketiga ayat 5. Lalu apakah yang diwakili oleh buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Ya, kita akan lihat. Marilah kita terlebih dahulu menyelidiki pohon kehidupan yang berdiri di sebelah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di dalam Alkitab, Kejadian 2 ayat 9 mengisahkan tentang manusia pertama yang melakukan dosa dan hidup di Taman Firdaus. Ada 2 pohon di tengah taman itu. Di dalam Al-Quran juga di surah yang ke-7 ayat 21 mengisahkan tentang manusia yang berdosa memakan buah dari pohon itu. Lalu apakah yang dilambangkan dengan pohon itu? Pohon kehidupan melambangkan pria ideal yang telah sepenuhnya mewujudkan ideal penciptaan, cita-cita penciptaan. Dengan demikian ia melambangkan Adam yang sempurna. Jadi pohon kehidupan itu adalah Adam yang sempurna. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat mewakili wanita ideal, Hawa yang sempurna. Jadi 2 pohon itu berarti lambang daripada manusia sempurna, Adam yang sempurna dan Hawa yang sempurna. Namun karena mereka masih tumbuh dalam masa pertumbuhan menuju kepada kedewasaan, jadi ada kemungkinan Hawa akan menjadi pohon pengetahuan baik apabila dia mengikuti firman Tuhan, dan dia akan menjadi pohon yang jahat apabila dia mengikuti firman setan. Di dalam taman itu ada ular. Kita bisa lihat di dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 4-5. Ular yang menggoda manusia. Di dalam Al-Quran juga di dalam surah ke-7 ayat 21. Dia adalah iblis yang tidak mau tunduk kepada tuannya Adam dan Hawa. Makhluk yang sebenarnya di dalam kitab Kejadian dan Al-Quran surah ke-7 ini
dia adalah malaikat, simbol daripada malaikat. Di dalam Al-Quran, kitab ke-20 ayat 115, begitu juga di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, dikatakan bahwa malaikat ini merupakan pesuruh atau messenger atau hamba Tuhan. Dia itu hamba, diciptakan sebagai hamba, membantu Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini. Di dalam Quran ke-20, di dalam Alkitab dan Al-Quran itu banyak kesamaan kisahnya, dan ular ini sebetulnya adalah simbol daripada malaikat. Di dalam Al-Quran dikatakan dia disuruh sujud menyembah kepada Adam, namun dia sendiri, selain dia, malaikat lain semuanya pada sujud kecuali dia menjadi iblis. Akhirnya dia menjadi iblis atau disimbolkan ular. Mengapa disimbolkan ular? Karena ular sekali dia menggigit, sekali dia sama dengan manusia, iblis yang menggoda, sekali menggoda langsung susah untuk dilepaskan. Kenapa dia bercabang dua lidahnya ular? Karena sama dengan iblis. Dia tahu firman Tuhan, jangan makan buah pohon itu. Tapi dia berbisik kepada si manusia, makan. Ada dua cabang. Lidahnya itu melakukan dosa berdusta, menyimpang dari firman Tuhan. Jadi malaikat ini kita ambil kesimpulan adalah ular adalah malaikat. Jadi malaikat ini dilambangkan oleh ular. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dan Al-Quran surah ke-20 ayat 115 sampai 116. Kejatuhan manusia dan kejatuhan malaikat dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apa yang menjadi dosa daripada malaikat dan dosa manusia? Di dalam Alkitab Yudas 1 ayat 6 ayat 7 kita dapat menyimpulkan bahwa malaikat jatuh ke dalam dosa sebagai akibat hubungan seksual yang terlarang, hubungan kelamin yang terlarang. Di dalam Al-Quran 17 ayat 34, surah ke-17 dan surah ke-56 ayat 40 sampai 45, dosa yang dilakukan yang paling dibenci Tuhan itu dosa percabulan. Tidak ada dosa yang dihukum 2 kali lipat ganda hukumannya. Hanyalah dosa percabulan. Itulah yang merupakan dosa dari malaikat. Kita dapat menyimpulkan bahwa Adam dan Hawa melakukan perbuatan dosa dengan bagian seksual mereka, bagian kelamin mereka. Kejadian 3 ayat 7 dan Quran surah ke-7 ayat 21. Karena mereka menutup bagian bawah, bagian kelamin dari tubuh mereka. Mereka merasa malu dan mereka menutup kemaluannya. Jadi itu merupakan dosa mereka, dosa manusia pertama dan dosa dari malaikat. Mungkin orang bertanya, masa malaikat bisa berdosa dengan manusia? Ya, kita bisa lihat contoh-contoh dalam kitab suci. Nabi Lot didatangi oleh malaikat dan orang sekitar ingin berhubungan dengan tamu Lot, padahal itu adalah malaikat. Banyak juga orang-orang yang sering tidur malam, tiba-tiba bangun pagi, rasanya dia habis bercinta dengan seseorang pada malam hari. Akhirnya mimpi. Nah, ini adalah kejadian-kejadian rohani yang tidak kelihatan tapi ada, nyata. Begitu juga dengan malaikat dan Hawa pada mulanya. Terjadilah hubungan yang tidak sah, yaitu hubungan kelamin yang tidak sah. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan seksual atau hubungan kelamin yang terlarang yang terjadi antara malaikat dan manusia merupakan dosa asal, penyebab kejahatan asal. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apa artinya daripada buah? Kalau begitu, kita melihat buah itu banyak bijinya. Itu juga merupakan simbol.
itu menandakan, menyimbolkan bahwa buah itu merupakan cinta dari Hawa. Mengapa dibilang cinta? Kalau kita lihat buah itu dengan bijinya dia bisa bertambah-tambah. Bagaimana dengan manusia? Hawa yang dengan kasihnya itu bisa membawakan hasil bertambah-tambah, anak cucu melalui cintanya. Jadi memakan buah itu artinya itu adalah simbol dari menikmati cinta yang berasal dari setan. Karena menurut godaan setan yang seharusnya itu menjadi baik, pohon yang baik, tapi dia mengikuti setan. Jadi dia makan buah dan menjadi pohon yang jahat. Perbuatan Hawa yang memakan buah menunjukkan bahwa ia melakukan hubungan cinta yang jahat dengan malaikat, yang menjadikan ia terikat dalam pertalian darah dengan malaikat tersebut. Jadi mengikat, perbuatan mereka itu mengikat walaupun rohani dan jasmani. Leluhur umat manusia yang pertama itu melakukan hubungan kelamin yang terlarang dengan malaikat. Jadi akar dosa berasal dari hubungan kelamin terlarang antara leluhur manusia pertama dengan seorang malaikat yang dilambangkan dengan seekor ular. Mereka tidak dapat memperbanyak garis keturunan yang baik milik Tuhan, namun sebaliknya memperbanyak garis keturunan yang jahat milik setan. Dari hubungan mereka itu sehingga terjadilah sejarah yang jahat mulai dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya, sekianlah bab 2. Mungkin kita juga akan timbul banyak pertanyaan, namun tidak apa-apa, bisa bertanya melalui komen, nanti akan kita jelaskan. Ya, untuk tambahan sedikit bahwa hubungan manusia dan malaikat itu adalah hubungan rohani dan jasmani, karena manusia memiliki roh. Selain memiliki tubuh jasmani, manusia itu memiliki juga tubuh rohani. Sedangkan malaikat tidak mempunyai tubuh jasmani, hanya memiliki tubuh rohani. Kalau ciptaan lain itu memiliki tubuh jasmani namun tidak memiliki tubuh rohani. Itulah sebabnya makanya manusia adalah yang paling tertinggi dan menjadi mikrokosmik dan menjadi pengantara antara dunia rohani dan dunia jasmani. Karena manusia lah yang memiliki tubuh kedua-duanya rohani dan jasmani. Ciptaan lain tidak. Jadi hubungan yang salah antara rohani malaikat dengan Hawa menyebabkan jatuhnya hubungan atau dosa dari Hawa terhadap Adam. Hawa tidak puas dengan rohani saja, dan dia meneruskan dosa itu kepada Adam yang memiliki alat kelamin yang nyata untuk mendapatkan kepuasan yang jasmani. Jadi ini sebetulnya tabu dibicarakan sepanjang sejarah. Namun rahasia setan harus diungkapkan untuk menyelesaikan masalah. Seperti halnya dokter harus mencari akar penyebab masalah, dan itu harus diungkapkan supaya bisa diobati, diselesaikan. Begitu juga dengan manusia, dengan mengungkapkan dosa malaikat dan dosa manusia, sehingga kita akan menjadi lebih berhati-hati dengan tidur malam kita. Misalnya kita tidur, harus berdoa terlebih dahulu supaya tidak akan terbayang hal-hal yang membawa kita kepada hubungan seks, padahal tidak ada pasangan. Tidur sendiri namun sepertinya kita melakukan hubungan kelamin dengan seseorang. Nah, ini merupakan dosa. Kalau dokter mungkin bilang ini wajar. Orang menyebutkan onani atau masturbasi itu wajar, tapi sebetulnya itulah penyebab dosa pertama Hawa dan malaikat.
dan diteruskan kepada Adam. Dan kita juga kalau kita sudah melamun jorok itu dosa rohani. Kita akan meneruskan itu dengan, kalau laki-laki dia melihat wanita dia akan memperkosa, gampang memperkosa. Itu sebabnya maka kita harus memutuskan pikiran-pikiran, karena setan itu berbisik lewat pikiran kita. Ya, jadi begitu saja. Mudah-mudahan bisa mengerti. Namun kalau ada pertanyaan silakan bertanya lagi. Terima kasih. Selamat malam.